Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera. Dewan Juri yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan, saya Yudis Febrian, saya merupakan representatif dari SMA Negeri 1 Garut, yang pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai pembicara pertama dari tim oposisi, yang akan mengoptik mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini akan fokus pada peningkatan investasi asing untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi setelah COVID-19 daripada dengan peningkatan pendapatan melalui sektor pariwisata. Secara tegas dan lugas, saya menolak mosi perdebatan. Sebelum memasuki ranah argumentasi utama, di sini saya akan membidas beberapa pernyataan yang telah tim pemerintah sampaikan. Rekan-rekan dari tim pemerintah mengatakan bahwasanya investasi asing merupakan cara yang paling solutif untuk pembiayaan pembangunan nasional setelah terkontraksi pandemi COVID-19, serta investasi asing berdampak positif terhadap peningkatan ekspor. Padahal Dewan Juri yang terhormat, perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB pada tahun 2021 sebesar 4,80%. Nilai tersebut meningkat 0,30% dibanding tahun lalu. Perkembangan pariwisata di Indonesia semakin pesat di beberapa tahun belakangan ini. Hal ini dikarenakan pariwisata telah masuk dalam landing sektor yang telah ditetapkan pemerintah saat ini. Sektor pariwisata telah mengalahkan sektor minyak dan batu bara yang selama ini menjadi landing sektor negara Indonesia. Kurs devisa negara juga semakin meningkat seiring dengan berkembangnya pariwisata. Menurut data dari World Travel and Tourist Council, Indonesia telah menduduki peringkat ke-9 dari 30 negara yang mendapat ranking tertinggi di seluruh dunia. Indonesia telah mengalahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, bahkan Australia. Penilaian ranking ini diambil dari kategori GDP rank, Visitor Export rank, Domestic Spending Rank, dan Investment Rank. Hal ini sudah sangat cukup menggambarkan perkembangan pariwisata Indonesia yang cukup pesat dan cepat. Ketidaksepahaman saya dengan apa yang telah tim pemerintah sampaikan didasari oleh beberapa argumentasi utama, di mana yang pertama, sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas negara. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk salah satunya negara Indonesia. Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan dalam memperoleh devisa serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Upaya pengelolaan objek-objek tempat pariwisata di beberapa daerah di Indonesia saat ini cukup meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai tempat pariwisata di Indonesia. Karena peningkatan itulah pemerintah perlu membentuk suatu kebijakan, yaitu kebijakan pariwisata untuk mengatur agar perkembangan pariwisata tetap memperhatikan aturan-aturan hukum yang ada serta norma-norma yang ada di masyarakat sekitar daerah pariwisata agar tercipta ketertiban umum dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Komitmen pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pencapaian di bidang pariwisata. Kuatnya komitmen pemerintah dalam memobilisasi sumber daya yang dimiliki sehingga pengembangan pariwisata dapat semakin cepat dan optimal. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam pengembangan sektor pariwisata salah satunya dapat dilihat dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang dibentuk mengatur ketertiban dalam kegiatan bisnis di sektor pariwisata. Salah satunya yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Argumentasi kedua kami adalah sumber asli pendapatan daerah atau PAD. PAD asli daerah otomatis meningkat apabila pariwisata berkembang dengan baik. Misalnya, satu tempat wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah setempat tentunya retribusi masuk menjadi pendapatan daerah. Selain itu, apabila daerah tersebut menjadi daerah tujuan wisata, tentu banyak masyarakat yang akan membangun industri pariwisata dan membayar pajak pendapatan kepada daerah. Maka dari itu, pariwisata akan menjadi sumber daya pendapatan daerah. Kemudian argumentasi ketiga
kami adalah mendatangkan devisa bagi suatu negara melalui penukaran mata uang asing di daerah tujuan wisata. Penukaran mata uang asing dengan mata uang Indonesia rupiah dapat menambahkan neraca pembayaran. Tentunya ini menguntungkan bagi pemerintah negara Indonesia dan dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Contoh masyarakat yang menyediakan jasa tukar uang ini adalah wisatawan yang datang tentunya membutuhkan akomodasi dan transportasi sehingga penyedia layanan tersebut dapat atau mendapatkan keuntungan langsung. Argumentasi selanjutnya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat yang kegiatannya terkait langsung atau tidak langsung dengan jasa pariwisata. Salah satu masyarakat yang kegiatannya terkait langsung dengan jasa pariwisata adalah pemandu wisata lokal. Contoh pemandu wisata lokal daerah Bukit Lawang, pemandu wisata yang merupakan masyarakat lokal yang telah diberikan pelatihan mengenai profesi pemandu wisata melalui dari cara berkomunikasi, perilaku, ketentuan ketika memandu wisatawan untuk trekking di Bukit Lawang dan melakukan kegiatan tubing. Pelatihan dilakukan supaya pemandu wisatawan lokal paham akan keamanan dan kenyamanan wisatawan di area wisata bukit tersebut. Mengenai wisatawan pemandu wisata lokal juga wajib mendapatkan uji kompetensi sebagai pemandu wisata lokal yang diberi pelatihan. Apabila lulus uji kompetensi sertifikasi pemandu wisatawan, kemudian pemandu wisatawan tersebut dapat bekerja meningkatkan pendapatannya. Argumentasi selanjutnya adalah memperluas penciptaan kesempatan kerja. Pariwisata memperluas penciptaan kesempatan kerja baik pada sektor-sektor yang terkait langsung seperti perhotelan, restoran, agen perjalanan maupun sektor-sektor yang tidak terkait langsung seperti industri kerajinan, penyediaan produk-produk pertanian, atraksi budaya, bisnis eceran, dan lain sebagainya. Maka, mekanisme yang akan kami ajukan dalam perdebatan kali ini adalah memaksimalkan peran pemerintah dalam pengembangan atau penciptaan tempat wisata. Karena pemerintah mempunyai peran penting. Karena sektor pariwisata tidak dapat berkembang secara maksimal jika tidak ada campur tangan dari pemerintah, terutama dalam penyediaan fasilitas akses jalan, mencari wisatawan, dan mempromosikan tempat wisata tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.